Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 6 kelas 104 SMA Negeri 5 Jakarta ingin mempresentasikan produk kami dalam proyek, yaitu mengenal Museum Bahari dan seluk-beluknya. Sebelumnya kami mau kenalin diri dulu nih. Aku Daud. Saya Rafa. Saya Daniel. Aku Atika. Saya Jika. Aku Raudi. Oke, langsung aja check it out. Kalian tahu gak sih apa itu Museum Bahari? Museum Bahari itu museum yang menyimpan koleksi-koleksi kebaharian, kenelayanan, dan juga kemaritiman bangsa Indonesia yang terletak di Jalan Pasar Ikan nomor 1 Jakarta Utara. Oke, jadi udah kegambar ya kira-kira gimana isi museumnya. Langsung aja kita cus ke lokasi. Jangan lupa kita berdoa dalam perjalanan ke lokasi Museum Bahari, alangkah baiknya kita berdoa demi keselamatan dan juga kelancaran dalam melakukan proyek nanti. Berdoa saya pimpin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoa selesai. Oke, kita sampai. Saat baru sampai, kita langsung disuguhkan besarnya Menara Syah Bandar nih. Karena parkiran mobil itu terletak di area Menara Syah Bandar. Tapi kita nggak langsung tancap gas nih. Kita hanya keliling-keliling areanya dulu dan bertemu dengan tour guide kita bernama Mas Firman yang siap menemani kita seharian dan mengenalkan koleksi-koleksi museumnya. Setelah itu baru kita jalan kaki ke Museum Bahari yang terletak sekitar 50 meter dari tempat parkir. Sesampainya di museum, kita harus beli tiket dulu nih. Untuk anak-anak, biaya tiketnya yaitu sebesar Rp2.000 dan untuk dewasa sebesar Rp5.000. Oke, lanjut. Kami masuk dan diperkenalkan dengan ketiga gedung utama museum ini, yaitu ada gedung A, gedung B, dan juga gedung C. Oke, awal-awal kami masuk ke gedung A dulu nih. Di sini kami dijelaskan mengenai perkembangan pelayaran Nusantara dan diperkenalkan dengan peta Batavia. Ternyata daerah Batavia berhubungan erat dengan adanya Museum Bahari. Karena Museum Bahari dulunya merupakan kompleks pergudangan rempah-rempah di kota Batavia ini. Museum ini dijadikan sebagai tempat menyimpan, memilih, dan mengapak hasil bumi, seperti rempah-rempah yang merupakan komoditas utama VOC. Daud, di sini adalah area Museum Bahari yang dulunya jadi kompleks pergudangan. Nah, dulu banyak nih bangunan gudang-gudang yang seperti ini sampai ke belakang. Nah, cuman sekarang kan sudah banyak yang berubah ya. Dan kota Batavia ini dikelilingi oleh tembok sebagai pelindung kota. Dinding-dinding kota yang mengelilingi kota Batavia sekarang sudah nggak ada, tapi masih ada yang tersisa di Museum Bahari dan masih terawat. Lanjut, kami dijelaskan mengenai koleksi-koleksi miniatur kapal dan perahu yang dipakai pada zaman dahulu. Mulai dari kapal VOC, kapal militer TNI, perahu Majapahit, kapal Finisi, dan lain-lain. Di ruangan ini juga terdapat meriam-meriam yang digunakan pada masa VOC. Meriam-meriam ini ternyata ada aslinya yang dibuat di Belanda, tetapi ada juga yang merupakan akulturasi dari budaya Indonesia. Lalu kami pindah ke ruangan selanjutnya yang memuat sebuah perahu asli dan beberapa miniatur perahu lainnya. Ada perahu Jukung Barito yang berasal dari Kalimantan. Proses pembuatan perahu ini unik karena hanya membutuhkan satu batang pohon meranti, kemudian dikeruk tengahnya dan dibakar sehingga kayu tersebut mekar dan jadilah perahu Jukung Barito. Nah, ada juga perahu yang unik nih dari Madura. Dari Jawa Timur, namanya Perahu Janggolan. Jawa Timurnya di Pulau Madura. Nah, jadi orang-orang Madura itu tiap kecamatan punya perahu janggolan. Namanya sama janggolan, tapi tipenya jenisnya beda-beda tiap-tiap kecamatan, tergantung si kecamatannya. Nah, biasanya perahu janggolan itu khasnya punya kayak rumah-rumah ya. Jadi biasa dipakai untuk melaut berhari-hari, berminggu-minggu, dan dia tidur di perahu ini. Setelah itu kami keluar dan beristirahat sambil foto-foto bersama. Setelah itu kami menuju lantai 2 dan melihat perpustakaan Museum Bahari. Di perpustakaan ini terdapat buku-buku mengenai sejarah-sejarah museum ini dan juga kemaritiman di Indonesia. Ini perpustakaan kita. Lanjut,
kami mengunjungi bekas dinding kota Batavia yang masih tersisa. Tadi di awal sudah saya sebut bahwa kota Batavia ini dikelilingi oleh tembok, dan ternyata masih ada tembok-tembok yang tersisa di sini nih. Tembok ini digunakan oleh para prajurit untuk mengawasi kota Batavia. Ini mau lihat naruh tembakannya dari mana dari sini. Masuk ke dalam boleh. Muat nggak tapi ganti-gantian. Berarti kalau misalnya ada tembok sepanjang kota, berarti nggak bisa masuk dari nggak semuanya bisa masuk ya? Betul sekali. Ada titik-titik masuknya buat Betul. ke kota. Nggak semuanya bisa masuk. Ada gate-nya ya, Iya. pintu gerbangnya. Iya. Selanjutnya, kita akan mengunjungi ruang diorama yang ada di Museum Bahari. Terdapat banyak sekali tokoh-tokoh dan sejarah Batavia di sini. Ada bangsa Cina, India, dan juga ada tokoh Marco Polo, James Cook, dan Jadi lain-lain. dulu orang-orang yang datang ke Nusantara awalnya adalah orang-orang dari India, dari Cina, dan dari Arab. nggak penuh apa? Di sini juga terdapat ruang ilustrasi rempah-rempah yang berisi rempah-rempah asli nih. Jadi rempah-rempah di sini setiap 3 bulan sekali akan diganti. Ruangan ini digunakan bertujuan agar pengunjung dapat memvisualisasikan rempah-rempah secara nyata. Laksamana Malahayati, Panglima Perang Angkatan Laut wanita pertama di dunia. depan itu. Biasanya kan ya? Udah mix dia? ya Asli Indonesia atau udah mix? Indonesia dari Aceh. Jadi kan biasanya si admiral itu dijabat sama laki-laki ya. Tapi di kerajaan Aceh udah memberikan gelar admiral itu ke wanita perempuan, dan dia yang berhasil mengalahkan Cornelis de Houtman dari Belanda di pertempuran laut. Dan yang lebih kerennya lagi, yang dia ngalahin pasukan Belanda dengan pasukan yang dia buat namanya Inong Bale yang semuanya perempuan. Oh my god. Jadi yang malu tuh kalah. pasukan Belanda ketika itu pemimpinnya perempuan, pasukannya perempuan juga. Nah di sini kita mau ngasih tahu ke masyarakat, ke teman-teman juga, ngomongin maritim itu nggak cuma ngomongin laki-laki, tapi perempuan juga ada kok yang keren di bidang kemaritiman gitu. Oke, yang terakhir kami mengunjungi gedung C yang merupakan lokasi terjadinya kebakaran di tahun 2018. Nah, yang terbakar itu dari sini ke sana. Nah, kita lagi ada di jembatan yang terbakar. Oh, ini dari sini ke sana. Ini masih ada lagi nih, kalau misalkan difungsikan lagi kita masih jalan ke sana bisa berapa jam dulu gitu. Kamu lihat di atas-atas itu ada arus pendek tuh. Nah, di situ ada balas-balas si lampunya itu kayak kebakar, netes ke bawah. Di bawah itu banyak kayak kayu. Terus punya nggak terlihat bekas pameran. Nih kayak bender-bender kayak gini. Oh iya. Dan anginnya nih kayak gini. Ini masih kecil. Biasanya tuh di bulan Januari angin lautnya lagi kencang. Jadi kayak dikipasin makin cepet lah, makin cepet. Berarti ini panahnya kena. Ini kena nih. Kemarin bakar juga. Oh, Diperbarui. Makanya kalau Di sini terdapat bekas-bekas kejadian kebakaran seperti tembok, pondasi, lantai, dan juga koleksi-koleksi yang tersisa dari peristiwa kebakaran tersebut. Ini pagi-pagi siang-siang gitu. pagi-pagi. Berarti Mas ada orang kerja, Iya, ada orang kerja. Lagi buka gitu. Lagi buka. Jadi saya kan baru 2 minggu saya juga kerja di sini pas kebakaran tersebut. Jadi si security cleaning service itu baru selesai patroli. Selesai patroli, ganti jaga. Nah, pas ganti jaga itu si ininya si listriknya kena. Ada korban jiwa? Enggak ada. Ini yang kebakaran. Nah, kita di sini sekarang. Masnya waktu di situ? Enggak, saya di sini. Kan jaga di tiketing kan biasa. Apinya di dalam sini. Ininya utuh. Tapi masih utuh ya, gini jadi. Oh, nggak bisa. Itu buat air. Ya, ini tutup. Pakai ini misalkan. Saya itu CCTV. Sekarang. Oke, setelah itu kami mengunjungi koleksi-koleksi yang tersisa di museum ini.
Selanjutnya, kami mengunjungi ruangan yang terdapat biota-biota laut yang diawetkan, seperti kerang, cumi-cumi, kepiting, dan lain-lain. Emang kebanyakan di dasar sih. Ini di pinggiran juga kalau misalkan lagi beruntung ada, cuman nggak sering. Nah, semua gedung telah kita telusuri nih. Sekarang saatnya wawancara Mas Firman sebagai tour guide yang telah bekerja di sini selama kurang lebih 4 tahun. Nama saya Rahman Gazi dan Pak. Saya Firman Faturrahman, saya edukator di Museum Bahari. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang Museum Bahari. Ya. Kalau di Museum Bahari ini barang sejarah apa sih Pak yang paling lama di sini? Nah, kalau misalkan di Museum Bahari ini, barang yang paling lama sebenarnya ya, si bangunannya itu sendiri. Iya, karena bangunannya itu sudah berusia hampir 300 tahun. Bisa dilihat dari pintu-pintunya yang tadi kita sudah keliling. Ada Ano 1718, 1719, 1774. Nah, itu menandakan yang paling tua ya di barangnya yang ada di Museum Bahari. Nah, kalau misalkan dari materialnya, barang koleksinya, itu sih kemungkinan setelah kita teliti si meriam-meriamnya 1700-an juga. Seperti itu. Terus kalau cara merawat barang-barangnya yang paling umum untuk masyarakat di sini aja gimana? Nah, biasanya memang tiap-tiap koleksi, tiap-tiap barang itu punya cara tersendiri untuk membersihkan atau merawatnya ya. Kita nggak bisa menyamakan antara barang logam dan barang kayu, itu punya teknik tersendiri. Nah, cuman memang biasanya untuk pembersihannya sebagian besar kita punya cairan-cairan khusus sih, cairan kimia khusus untuk membersihkan si koleksi-koleksi yang ada di sini. Kalau di sini juga berapa ya total jumlah semua koleksi barang bersejarah? Nah, kalau untuk barang koleksi yang ada di sini setelah kita data ulang di tahun 2021 itu ada sekitar 890 koleksi. Itu setelahnya pasca kebakaran ya di tahun 2018 kita ada sekitar 890 koleksi. Kalau di tahun 2018 kan museum ini pernah kebakaran. Cara menyelamatkan barang-barang bersejarahnya ini gimana? Nah, ada yang ketika kebakaran itu masih bisa kita selamatkan, kita amankan di ruang storage. Setelahnya kita amankan di ruang storage, kita pilih mana-mana yang bisa kita bersihkan atau kita selamatkan sendiri, dan ada beberapa yang kita bekerja sama dengan instansi lain seperti PKCB, Pusat Konservasi Cagar Budaya. Bagaimana barang-barang yang telah terbakar kita konservasi ulang, kita rawat, kita perbaiki sesuai dengan kaidah konservasi gitu. Kalau di sini jumlah wisatawan per tahunnya berapa ya kira-kira? Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Untuk yang paling tinggi dalam 7 tahun terakhir itu bisa sampai 35.000 orang per tahun. Dan yang paling rendah itu yang pas pandemi. Pandemi itu sampai belasan ribu sih, 16 atau 17.000 ya, pas pandemi banget. Nah, cuman dari 7 tahun ke belakang yang paling tinggi ya di situ 35.000-an lebih. Terima kasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh saya. Ya, sama-sama. Akhirnya Museum Bahari telah selesai kita eksplor nih. Selanjutnya kami akan menuju ke Menara Syah Bandar dan naik ke atasnya. Kalau itu apa Mas? Yang PLC? Oh, PLC itu dulu tempat galangan kapal. Jadi kapal-kapal itu yang kecil-kecil bisa dibenerin di sini dulunya. Masuk dari kanal-kanal yang Pelabuhan Sunda Kelapa, dibenerin di sini. Kalau sekarang dipergunakan buat apa? Kalau sekarang terakhir kali digunakan untuk restoran ya, cuman sekarang restorannya udah tutup. Oke. Sebelum kita naik ke Menara Syah Bandar, kita akan menuju spot-spot di area sekitar Menara Syah Bandar. Yang pertama yaitu spot titik 0 Kota Batavia. Pada zaman dahulu, mereka menggunakan tempat ini untuk mengukur waktu. Dan ini prasasti yang menunjukkan garis waktunya. Bacanya apa? Artinya apa bacanya? Nah, dia ada di sini. Ciriang Ju Jinggu Yondian. Jadi di sini adalah kantor survei mengukur menentukan garis bujur
atau pemetaan, bukan pemetaan ya, untuk mengukur asal garis bujur meridian 0 derajatnya. Selanjutnya yaitu spot di mana terdapat papan-papan mengenai sejarah kota Batavia. Oke, sekarang saatnya kita naik ke Menara Syah Bandar. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya Menara Syah Bandar ini agak miring loh. Mau tahu kenapa? Langsung aja simak penjelasan Mas Firman ini. Nah, kenapa miring? Karena memang pas dibuatnya agak miring ya. Karena untuk mereka lebih luas. Nah, makin ke sini, pernah dengar kan si Jakarta itu dibangunnya dari rawa-rawa, tanahnya labil. Ditambah lagi tiap hari yang lewat transformer nih di sini. Tuh yang lewat tuh kontainer transformer yang tonasenya besar. Jadi yang di sininya agak ambles, menarik jadi ikut-ikutan. Bisa lihat foto ini. Tadinya ada jembatan. Oh, gitu. Terus, nah ini kapal-kapal bisa sandar di sini. Nah, kapal-kapal sandar di sini. Tadi kita di sini ada ininya. Ada tangan lagi. Iya, ada tangan-tangannya. Nah, lagi. Nah, terus jadi pasar. Ini dulu pasar. Di jalan. Ini yang sekarang jadi tanah. Nih, tuh, crowded banget. Oh, pantesan. Solid banget. Baru tahun 2016 diperbaharui. Oh, berarti dari air dikasih tanah lagi, terus dikeruk lagi. Direvitalisasi. Halo semuanya. Jadi kita udah nyusurin museum Bahari. Udah wawancara juga. Sekarang lagi di Menara Syah Bandar. Di sebelahnya tuh museumnya tuh. Yang mantep ya. Kita. Nah, terus di situ tuh yang ada kapal-kapal itu adalah pelabuhannya. Nah, dulu itu pelabuhannya itu dari situ terus ke sini, ada air itu. Nah, tapi sempat ada pasar di situ, jadinya ada tanah di situ, harusnya itu nyambung sampai sini. Nah, terus sampai situ sini kan. Di sini itu harusnya bisa nyambung sana, tuh kalau ke sana ada itunya tuh. Jadi kalau ke sana itu awalnya dulu ada bentengnya yang lain, ada benteng di situ. Sekarang jadi kayak kampung gitu. Kalau ke sana itu ke Pasar Baru terusannya. Jadi dulunya nyambung kayak gitu. Dan ini udah pada capek. Apa? Say hi dong. Tika. Say hi dong. Dia lagi pusing nih. Cikal. Capek gak? Capek. Capek gak? lumayan, apalagi lagi puasa. Ya, oke, jadi segitu aja. Ini ada jalanan. Itu ada gedung VOC yang dulu dipakai buat memperbaiki kapal kecil dulu itu diperbaiki di sini. Tapi sekarang ini gedungnya itu buat restoran. Tapi nggak tahu deh masih buka apa nggak. Kata orangnya sih sekarang udah nggak buka restorannya kayak gitu. Oke, jadi sekian itu dari aku. Pelabuhan apa? Dadah. Oke, Menara Syah Bandar udah kita kunjungi nih. Sekarang kita akan akhiri hari dengan makan siang bersama di restoran seafood bernama Pondok Baronang. Halo semuanya, jadi kita udah kelar dari Museum Bahari, udah ke Menara Syah Bandar juga udah. Ini sekarang itu jam 11.47, mau makan di ini tempat makan Baronang. Sampai kita. Dan oke, jadi sampai situ dulu. Dadah. Halo semuanya. Jadi kami habis dari makan siang di rumah makan seafood dan sekarang kami menuju ke pulang, tapi kita titik poinnya SMA 5
Jadi setelah di SMA 5 kita akan mencar untuk rumah masing-masing. Dan hari ini jam 1, sekitar jam 1 ini kita pulang dan talangan udah di museum bahari, Menara Syah Bandar, dan juga udah makan siang. Dan mungkin selesai sampai sini ya, karena semuanya udah dapat, wawancaranya udah juga. Dan oke, jadi sekian dulu dari kami. Ini Atikanya udah nggak ada di sini karena ada keduluan. Dan oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan itu dia vlog project dari kami kelompok 6. Semoga kalian semua teredukasi dan terinspirasi. Stay motivated and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.